Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih. Mugi sedulur sedaya tansah pinaringan kasihatan lan keselamatan dening Gusti Kang Maha Kuwasa. Pada pertemuan kali ini, saya ingin berbagi cerita tentang mitos-mitos yang masih dipercaya di Indonesia. Mitos merupakan suatu tradisi secara lisan yang telah terbentuk di dalam masyarakat. Berdasarkan pengertiannya, mitos diartikan sebagai sebuah cerita yang memiliki sifat simbolik dan mengisahkan serangkaian cerita secara nyata maupun imajiner. Masyarakat Indonesia dikenal sangat percaya dengan namanya mitos. Maka tak heran jika di Indonesia ada banyak sekali mitos yang hingga saat ini masih berkembang. Setiap daerah di Indonesia diketahui memiliki mitosnya masing-masing yang diturunkan dari orang tua terdahulu kepada anak-anaknya. Mitos sendiri bisa diartikan sebagai kepercayaan yang turun-temurun dari zaman dahulu yang berkaitan dengan sejarah yang terjadi sebelumnya dan merupakan represi dari alam bawah sadar. Mitos lebih sering berhubungan dengan makhluk gaib atau fenomena alam, dan mitos sendiri sebenarnya belum tentu kebenarannya. Terlebih bagi anak-anak kecil, cerita itu sering dilontarkan oleh orang tuanya dan teman-teman sebaya hingga akhirnya tertanam hingga dewasa. Mitos-mitos yang beredar tersebut tidak diketahui asalnya dari mana dan tiba-tiba saja hadir menjadi cerita yang terkenal di masyarakat. Seperti di daerah Jawa Tengah, gadis yang menyapu lantai tidak bersih, mitosnya akan bersuamikan pria brewok. Atau mitos yang tidak boleh bernyanyi di dalam kamar mandi karena bisa menjadikan pelakunya bisa terlihat lebih tua dari usia yang sebenarnya. Dan masih banyak lagi mitos-mitos yang berkembang di masyarakat. Berikut 30 mitos yang populer di Indonesia dan masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Yang pertama, mitos burung gagak di atas rumah pertanda kurang baik. Mitos burung gagak terbang dan berputar-putar di atas rumah atau bertengger adalah pertanda buruk, yaitu menjadi sebuah tanda bahwa salah seorang penghuni rumah akan sakit parah atau bahkan meninggal dunia. Dalam primbon Jawa, burung gagak hitam memang berkaitan dengan kematian. Konon katanya, apabila terdengar bunyi kicauan burung tersebut menjelang waktu ibadah maghrib, maka akan menjadi pertanda kematian. Bagi mereka yang mempercayainya, ketika seorang mendekati ajal, akan tercium bau khas seperti bau mayat yang dapat mengundang burung predator pemakan bangkai ini mendekat. Mitos yang kedua, kupu-kupu masuk rumah akan ada tamu. Mitos ini dipercaya apabila ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah dan berkeliling, maka akan kedatangan tamu secara tiba-tiba yang berasal dari keluarga, kerabat, sahabat, ataupun orang terdekat, bahkan bisa juga tamu dari jauh. Mitos yang ketiga, ayam jantan berkokok di malam hari. Mitos ayam berkokok di malam hari menandakan akan datang wabah penyakit. Hal ini juga menandakan bila akan adanya pencurian atau bahkan perampokan. Mitos yang keempat, makan di depan rumah bisa sial. Konon, katanya jika makan di depan rumah bisa mengurangi rizki atau penyebab kesialan. Namun benar, jika makan di depan rumah
memang merupakan aktivitas yang terbilang kurang sopan. Mitos yang kelima, anak gadis duduk di depan pintu bisa susah jodohnya. Anak gadis duduk di depan pintu merupakan mitos di Indonesia yang sangat populer. Menurut kepercayaan orang Jawa, jika ada anak gadis yang duduk di depan pintu, maka akan susah mendapatkan jodoh. Lalu, bagaimana keduanya bisa dikaitkan? Pintu merupakan tempat akses yang digunakan untuk seseorang keluar masuk rumah. Jika seseorang duduk di depan pintu, tentunya akan menghalangi orang lain yang hendak masuk, termasuk jodoh yang nanti akan datang hendak melamar. Mitos yang keenam, bersiul di malam hari dapat mengundang makhluk halus. Bersiul di malam hari dipercaya mengundang makhluk halus atau adanya gangguan mistis yang datang ke rumah. Percaya atau tidak, silakan Anda coba sendiri. Mitos yang ketujuh, menyapu tidak bersih. Menyapu tidak bersih adalah cerita mitos di Indonesia yang juga terkenal. Apabila seorang anak gadis yang nyapu tidak bersih, maka ia akan mendapatkan calon suami yang berewaan. Mitos yang kedelapan, duduk di atas bantal akan bisulan. Menurut mitos yang ada, duduk di atas bantal akan menyebabkan bisul di bagian bokong. Terlepas benar atau tidaknya mitos ini, namun ada baiknya jika kita tidak menduduki bantal, karena tentunya tidaklah sopan bantal yang seharusnya dipakai untuk sandaran kepala digunakan untuk duduk. Mitos yang kesembilan, keluar saat maghrib bisa diculik makhluk halus. Saat maghrib tiba, budaya orang Jawa percaya bahwa makhluk halus tengah berkeliaran. Salah satu mitos yang cukup populer adalah keluar di saat maghrib tiba bisa menyebabkan diculik oleh wewe gombel atau makhluk halus yang lain, terutama untuk anak-anak. Mitos ini sebenarnya baik untuk mengingatkan anak-anak yang main untuk tidak sampai larut malam. Karena rasa ketakutannya, maka mereka akan pulang sebelum maghrib. Mitos yang ke-10, tidak boleh pakai baju hijau di pantai selatan. Mitos lainnya yang terkenal adalah memakai baju hijau di pantai selatan. Jika ada yang memakai baju hijau di pantai selatan, bisa hilang dibawa oleh Nyi Loro Kidul. Mitos yang ke-11, tentang rumah tusuk sate. Mitos rumah tusuk sate sangatlah terkenal dan masih dipercaya hingga saat ini. Konon, rumah tusuk sate dapat membawa sial dan akan membawa aura negatif seperti hawa panas yang terus-menerus. Banyak yang mengatakan akan sering terjadi pertengkaran antara anggota keluarga lainnya yang bertempat tinggal di rumah tusuk sate. Hal ini berakibat pada hubungan keluarga yang akan merenggang. Mitos yang ke-12, jangan mandi di malam hari. Mandi di malam hari adalah hal yang tidak baik. Selain bisa menyebabkan rematik, konon ceritanya dapat mengundang makhluk halus. Mitos ini sebenarnya juga baik untuk menjaga kesehatan dan tetaplah menjadi mitos yang harus terus berkembang. Mitos yang ke-13, yaitu jangan bangun siang. Mitos di Indonesia percaya bahwa jika kita bangun siang, maka rezeki bisa dipatok ayam. Ini sebenarnya juga sebuah pelajaran bagus bagi kita untuk bisa bangun lebih pagi lagi. Mitos yang ke-14, makan buah dengan biji. Anak kecil seringkali diberikan mitos jika makan buah dengan bijinya dipercaya bisa tumbuh di kepala dan di tubuh bagian lainnya. Hal ini sebenarnya lebih mengajari kepada anak-anak untuk memakan buah yang ada bijinya lebih berhati-hati. Dengan ditakut-takuti jika biji yang tertelan akan tumbuh, tentunya
anak-anak akan berimajinasi jika akan ada pohon yang tumbuh dari dalam perutnya dan menjadi takut jika bijinya sampai tertelan. Yang ke-15, kalau makan harus habis. Kalau tidak, ayam bisa mati. Mitos ini juga sangat terkenal bagi anak kecil. Jika makan tidak habis, maka ayamnya akan mati. Sebagian besar masyarakat Jawa memang suka ngomong seperti itu ke anaknya pada saat orang tua menyuapi anaknya yang susah makan. Padahal jika makanan-makanan itu selalu dihabiskan oleh anak-anak, bukannya ayamnya yang akan justru kelaparan dan akan mati karena mereka tidak dapat sisa-sisa makanan. Mitos yang ke-16, ibu hamil wajib membawa gunting. Jin atau makhluk halus suka mengganggu ibu-ibu hamil dan gunting dipercaya sebagai penolak bala. Maka dari itu, ibu hamil wajib membawa gunting dan tentunya untuk keamanan dianjurkan membawa gunting lipat. Mitos yang ke-17, tidak boleh menyapu di malam hari. Mitos selanjutnya adalah larangan menyapu pada malam hari karena menurut kepercayaan masyarakat Jawa, kegiatan ini dapat menghambat datangnya rezeki dan ketentraman dalam keluarga. Pasalnya, suara sapu yang terbuat dari batang lidi yang bergesekan dengan tanah dan bebatuan terdengar di malam hari diyakini tidak hanya mengganggu warga sekitar, melainkan juga makhluk halus yang tinggal di alam lain. Mitos yang ke-18, soal gigi yang copot. Jika gigi bawah yang copot, maka seseorang harus melemparkannya ke atas genting. Dan apabila yang copot adalah gigi bagian atas, maka ia harus melemparnya atau menguburkan ke dalam tanah. Konon katanya, agar gigi tersebut bisa tumbuh kembali. Tentunya, mitos ini hanya berlaku untuk anak-anak saja. Mitos yang ke-19, buka payung di dalam rumah. Mitos berikutnya adalah membuka payung di dalam rumah bisa membuat rumah tersambar petir. Hal ini tentu saja hanya sebuah mitos, karena tidak masalah membuka payung di dalam rumah. Terutama jika kamu habis menempuh hujan deras di luar dengan payung itu. Sesampainya di rumah, kamu biasanya membuka payung agar cepat kering. Payung yang dibuka itu ternyata memenuhi tempat. Jadi, sebaiknya disimpan dengan cara dilipat ketika tidak digunakan. Jadi, sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sambaran petir. Mitos yang ke-20, bulu mata jatuh. Jika terdapat sebelah bulu mata jatuh dan menempel ke wajah, itu artinya ada seseorang yang merindukan. Mitosnya, bulu mata itu harus ditepuk-tepuk dengan tangan secara bergantian atas dan bawah sambil melafalkan huruf. Jika bulu itu hilang saat melafalkan satu huruf, maka ada seseorang yang pada huruf tersebut tengah rindu. Mitos di Indonesia yang satu ini dulu sering dimainkan oleh anak-anak atau remaja yang baru mengenal cinta. Kalau huruf yang keluar sesuai dengan huruf awal nama gebetannya, biasanya bisa menjadi semakin menggila. Mitos yang ke-21, memakai baju terbalik. Mitosnya, memakai baju terbalik tanpa sengaja bisa mengundang rezeki. Namun, jika sengaja melakukannya, maka akan ada suatu musibah di keluarganya. Mitos yang ke-22, mitos kembang kantil. Bunga yang satu ini banyak dijumpai di berbagai upacara tradisi masyarakat Jawa. Di sisi lain, keberadaannya seringkali dikaitkan dengan mitos-mitos yang masih beredar di tengah masyarakat. Dipercaya bahwa jika kita menanam bunga kantil di sekitar rumah,
maka itu bisa menjadikan media penolak santet. Kembang kandil pula sering digunakan dalam ritual memanggil makhluk halus hingga menangkal penyakit sawan yang biasanya terjadi pada bayi dan anak-anak kecil. Mitos yang ke-23, mengantongi batu. Jika kita sedang kebelet untuk buang air besar, maka mengantongi batu katanya akan menahan rasa kebelet tersebut dan menghilangkan rasa ingin BAB dalam sementara waktu. Entah memang benar atau hanya sugesti, saya juga pernah melakukan hal tersebut. Mitos yang ke-24, kejatuhan cicak. Mitosnya, jika Anda kejatuhan cicak, maka akan mengalami nasib sial di kemudian hari. Namun, ada juga yang mengatakan jika kita kejatuhan cicak tepat di kepala, maka akan ada saudara dekat ataupun saudara jauh yang meninggal dunia. Mitos yang ke-25, kerokan dapat menyembuhkan masuk angin. Mitos yang satu ini tidak kalah uniknya. Sebagian besar masyarakat Jawa yang merasakan gejala tidak enak badan seperti pegal-pegal, perut kembung, mual, sakit kepala hingga nyeri otot, langsung mengidentifikasikan sebagai gejala masuk angin. Maka mereka mempercayai hal ini dapat terjadi karena mereka banyak angin yang telah masuk ke dalam tubuh. Daripada memeriksakannya ke tenaga medis, sebagian masyarakat lebih memilih cara alternatif yang dianggap mampu mengatasi gejala masuk angin tersebut, yang dikenal dengan istilah kerokan. Hingga saat ini, cara ini pun masih diyakini dapat mengeluarkan angin yang dapat mengganggu keseimbangan tubuh. Mitos yang ke-26, kucing hitam. Kucing hitam di Indonesia dianggap sebagai pertanda mistis. Salah satu mitos kucing hitam di Indonesia yang terkenal adalah jika ada mayat yang dilangkahi kucing hitam, maka mayat tersebut akan bangkit lagi dan dikuasai oleh roh jahat yang dibawa kucing hitam tersebut. Mitos yang ke-27, makan di atas kasur. Mitos yang lainnya adalah kalau kita sering makan di atas kasur akan mendapatkan jodoh pemalas. Terlepas dari mitos tersebut, sebenarnya larangan makan di atas kasur baik untuk dilakukan karena makan di atas kasur tidak baik dan bisa mengotori kasur dan mengganggu tidur. Mitos yang ke-28, membuang air panas yang mendidih di selokan. Jika membuang air panas di pembuangan air akan memperoleh nasib sial atau akan membangunkan jin-jin yang bersembunyi di dalam saluran air tersebut. Untuk itu, katanya jangan membuang air panas di selokan saat masih panas sekali. Lebih baik apabila dicampur dengan air biasa terlebih dahulu agar menjadi lebih dingin. Mitos yang ke-29, berkata pahit-pahit pada saat didekati tawon. Mitos yang satu ini sering dilakukan oleh anak-anak jika mereka dengan tiba-tiba didekati atau dikejar oleh tawon atau serangga penyengat lainnya, yaitu mengucapkan kata pahit, pahit, pahit. Padahal sekeras apapun kita berteriak pahit, si tawon tak akan mendengar dan tetap akan mengejar. Mitos yang ke-30, memancing saat istri hamil. Memancing adalah salah satu hobi yang banyak digandrungi oleh para lelaki, baik yang masih melajang ataupun yang sudah menikah. Di samping itu, ada mitos yang mengatakan bahwa suami dilarang memancing ketika istri sedang mengandung. Hal itu dipercaya akan membahayakan kondisi bayi ketika dilahirkan, seperti bayi akan terlahir dalam kondisi bibir sumbing atau cacat lainnya. Nah, demikian tadi 30 mitos yang ada di Indonesia. Mitos-mitos tadi belum terbukti kebenarannya, jadi kamu boleh saja percaya atau tidak. Namun,
tidak semuanya mitos-mitos itu buruk, karena ada beberapa yang ternyata bisa menjadi peringatan untuk kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Itulah deretan mitos di Indonesia yang paling populer dan masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Jika ada mitos-mitos yang lain selain yang saya sebutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Dan jika Anda ingin mengikuti video-video kami yang lainnya, silahkan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu.